Iya, puji Tuhan. Kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Karena ada beberapa ayat, saya mohon kerjasama yang baik, kita akan membacanya secara bersama-sama. Puji Tuhan. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Amin. Yes, belum semua ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Semua sudah dapat? Yes. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ingat teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang single-single nih, bukan singer ya, bukan singer. Tapi yang single-single. Yang single boleh angkat tangannya. Yang jomblo-jomblo itu, ya betul, itu jomblo. Single-single yang jomblo-jomblo, ingat firman Tuhan katakan buat kita pada saat ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kamu tidak sendiri. Amin. Kamu tidak sendiri. Katakan di samping kiri kanan, Anda tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Yang jomblo-jomblo saja. Yang punya pacar, saya usah ngapain? Gak usah. Yang belum punya pacar, coba bilang, kamu tidak sendiri. Coba, jangan ketawa. Puji Tuhan. Katakan Katakan yang jomblo-jomblo, yang single-single, katakan kamu tidak sendiri ya, di samping kiri kanan, kamu tidak sendiri. Oke, puji Tuhan. Jadi yang single-single nih, yang jomblo-jomblo, bersyukurlah. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mendiskriminasi, ataupun tidak ada yang cemburu-cemburuan, tidak ada, kan single toh. Single dan jomblo-jomblo, amin. Tapi puji Tuhan, yang pacaran-pacaran dinikmati saja, amin. Dan terus didoakan, kalau dia dari Tuhan, puji Gusti. Kalaupun bukan dari Tuhan, oke, ada yang paling terbaik dari segala yang paling terbaik. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita punya topik beberapa menit ke depan. Pastor Ian berapa menit dikasih waktu? 1 jam, 2 jam, oke, good. Nah, yaitu topiknya kamu tidak sendiri. Wow, katakan sampai kiri kanan sekali lagi, kamu tidak sendiri. Iya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, problem utama bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini, kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yaitu problem pertama yang mereka nikmati atau yang mereka hidupi, yaitu mereka dihinggapi roh kesepian. Betul? Betul enggak? Itu kebanyakan orang yang dihinggapi roh itu, katakan kesepian. Bukan saja itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan, pada malam hari ini banyak orang-orang atau sebagian orang-orang datang kepada pembimbing rohani atau ya pembimbing spiritual untuk apa? Untuk minta didoakan, untuk minta diberikan semangat atau diberikan support karena mereka dihinggapi oleh roh ini. Betul atau salah? Ya, betul enggak saudara yang dikasih oleh Tuhan? Mereka datang untuk apa? Untuk minta didoakan. Karena apa? Mereka rasa sendiri, mereka rasa apa lagi? Mereka rasa bahwa tidak ada penghargaan buat mereka. Mereka merasa mereka sangat butuh kasih sayang. Orang-orang kesepian itu mereka butuh kasih sayang, betul enggak? Jadi yang belum pacaran nikmati saja. Yang pacaran puji Tuhan, Anda sudah menikmati kasih sayang dari pacar Anda, laki-laki bahkan perempuan. Yang percaya katakan amin. Nikmati saja, walaupun saya masih single, nikmati saja. Nanti waktunya akan tiba. Waktu tiba itu datang, luar biasa. Saya tidak tahu datang dari mana. Dari Singapura kah? Dari Amerika, saya tidak tahu. Nanti cara Tuhan sendiri yang membawa. Dibawa ke sini atau dibawa keluar. Amin. Kok amin? Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi itu yang
dihinggapi oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kebanyakan mereka dihinggapi oleh roh kesepian. Bahkan hampir 70% mereka dihinggapi roh ini dan membuat mereka ujung-ujungnya mereka mati bunuh diri. Betul enggak? Katakan wow. Katakan Mereka mati bunuh diri, 70% orang mengatakan seperti begitu. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, kalau mereka tidak mati bunuh diri, saudara, apa yang terjadi? Mereka mengambil jalan-jalan yang seperti dunia mengatakan asyik, enak, yaitu drugs. Atau mereka minum minuman alkohol. Untuk apa? Untuk menikmati kesenangan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu hanya sesaat saja. Itu kenikmatan sesaat saja. Mereka tidak menikmati kenikmatan kekal. Betul enggak, saudara? Saudara tahu artis Roger Danuarta? Kenapa sampai dia masuk Islam? Dia mengislamisasi dirinya sendiri. Karena saudara, dia dihinggapi roh ini. Waktu dia pecandu narkoba, dia dipenjarakan, orang-orang spiritual, orang-orang rohani yang tadinya dia Kristen tidak datang mengunjungi dia di penjara. Makanya dia mengambil, itu kan dihinggapi roh kesepian kan, betul? Makanya dia mengambil keputusan langkah untuk masuk Islam. Masuk Islam. Karena dia apa? Dia merasa sakit hati, dia merasa dikecewakan. Orang-orang Kristen mana? Tidak ada orang-orang Kristen bersama dengan saya. Bahkan mendoakan saya ketika di penjara pun tidak ada. Makanya dia mengambil keputusan untuk masuk Islam. Katakan, dampak dari kesepian bisa sangat fatal. Katakan fatal. Seseorang bisa merasa dirinya tak lagi berharga dan berguna di dunia ini. Betul? Ingatan, kamu tidak sendiri, amin. Lebih lanjut ini dapat menentukan kepada tekanan batin yang sangat besar. Sehingga jika ditenggelamkan oleh perasaan ini, seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang apa? Yang sangat berbahaya dan mengancam dia punya jiwa. Makanya saya bilang katakan awal tadi, bisa orang itu mati bunuh diri, saudara. Jadi beberapa orang merusak diri dengan pergaulan yang salah, betul? Dan berbagai kecanduan demi mengatasi derita kesepian dalam batinnya. Hello, di dalam bukan di luar. Dan puji Tuhan saya percaya tidak ada di sini ya. Di sana sini banyak. Saudara, kemarin kita komsel saya dipercayakan oleh Tuhan Allah oleh Mama Gembala untuk pimpin komsel komsel dewasa yang ada di Bere-Bere. Nah, lanjut cerita itu. Kami punya anak komsel baru. Dia juga masih muda. Tapi saudara, luar biasanya dia punya masalah yang amat sangat berat. Dan saya tahu dia mengalami yang namanya kesepian. Kenapa? Dia punya suami menikah muda. Suaminya kerja di Samlaki. Suaminya itu aparat keamanan, aparat kepolisian di Samlaki. Jadi istrinya sendiri di Ambon. Jadi saudara, kalau suami-suami ditinggal pergi oleh istri, atau suami sendiri di sana kerja sendiri di sana, apa yang terjadi? Maka perselingkuhan tipis-tipis terjadi. Perselingkuhan terjadi di Samlaki itu kebanyakan orang-orang yang sana. Ada salah satu kampung seperti cewek-cewek di sana itu dari sebungkus kita seperti mereka pakai pakatang sepertinya. Mereka pakai jampi-jampi sehingga orang-orang aparat keamanan, aparat kepolisian kalau datang di Samlaki di salah satu desa tetap saja kecantol oleh wanita Samlaki. Halo, wanita Samlaki ini mukanya seperti apa sih? Sampai semua aparat-aparat, ini saya tidak tahu mukanya seperti bagaimana, maaf saya tidak mau menghina ciptaan Tuhan. Itu pun juga ciptaan Tuhan Allah yang luar biasa. Bayangkan semua polisi-polisi datang di situ, tetap saja kecantol dengan wanita. Jadi saking stresnya dia, saudara, apa yang terjadi? Dia juga mengalami hal yang sama, pembalasan dendam. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jadi waktu suaminya di sana berselingkuh, dia juga di sini berselingkuh. Katakan kasihan. Ya saudara, itu yang terjadi. Karena dia dihinggapi oleh roh kesepian. Suaminya tidak ada toh. Balas dendam. Oh, kalau beta punya suami bisa. Masakan beta tidak bisa. Dia cantik, saudara. Ditanya kakak Usi, kemarin juga kakak Usi sempat dengar. Dia cantik, dia mukanya pakai segala macam supaya dilihat oleh laki-laki. Dia pakai itu bulu mata anti badai itu. Aduh, luar biasa. Dia pakai
apa gigi taring, bukan gigi taring. Itu gigi kawat. Jadi pokoknya mukanya sangat cantik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi biar bagaimana lagi mau dikata. Orang mau cantik, mau polis muka seperti bagaimana. Tapi kalau dihinggapi roh kesepian, tetap kesepian. Cari apa? Cari jalan. Jalannya apa? Jalan-jalan yang tidak halal. Jalan-jalan yang menuju kebinasaan, kejahatan yang mereka nikmati. Betul enggak? Ini yang saya alami, kasihan sekali ibu ini. Dan puji Tuhan, luar biasanya beberapa kali dia datang di ibadah raya, beberapa kali dia datang di komsel. Dia bilang puji Tuhan, Tuhan sudah mengubahkan sedikit-sedikit hati saya. Dan sekarang ini minggu depan kalau tidak salah dia pergi mengalah ikut dia punya suami di sana. Dia bilang buat kami pada saat itu, ya menikah seumur hidup, sekali seumur hidup. Tidak ada menikah 2 kali, 3 kali, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa saudara, gereja ini mengubahkan banyak orang dan saya tahu itu pengajaran yang dasarnya paling tajam, paling sangat dalam. Makanya banyak orang diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kesepian tidak selalu tampak dari luar. Hello, betul enggak? Kesepian tidak selalu tampak dari luar. Tampak dari luar. Ada banyak orang yang terlihat memiliki banyak teman. Banyak sahabat, banyak rekan kerja. Banyak orang-orang yang mengelilingi dia, mengerumuni dia. Banyak orang bahkan penggemar-penggemarnya. Namun apabila tidak ada satupun dari sekian banyak orang itu yang berhubungan secara pribadi dan dekat. Maka kesepian pun segera menyusup masuk dalam hati orang itu. Betul? Makanya cari teman-teman, pilih teman-teman itu yang seroh seiman dengan Anda. Yang benar-benar mengubahkan ini tubuh jiwa, ini batin, ini dalam diri ini. Bukan hanya sekedar berteman biasa, katakan bukan hanya sekedar berteman biasa, bukan hanya cuman berteman hanya untuk happy-happy doang, senang-senang doang. Kalau ada uang, kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Betul kan, kebanyakan orang seperti begitu. Oh iya, dia punya uang banyak, dia punya harta kekayaan yang melimpah. Dia punya segalanya, baru kita berteman dengan dia. Di sekolah kan begitu, remaja-remaja, betul enggak? Cari teman-teman yang punya uang supaya pergi kantin sama-sama. Yang punya uang saja yang pergi kantin, yang tidak punya uang tinggal dalam kelas. Saya pernah mengalami hal yang sama, betul. Waktu saya sekolah seperti begitu, saudara. Saya tidak punya uang, orang-orang tidak berteman dengan saya. Mereka lebih berteman dengan yang lain karena mereka punya uang sama-sama lalu pergi ke kantin makan. Betul enggak? Dulu-dulu seperti begitu. Sampai sekarang Kaseng. Ya, siapa tahu ya. Nah seperti itu saudara, jangan cari teman cuma hanya untuk menyenangkan diri Anda saja. Tapi carilah teman yang membangun iman Anda. Yang memberikan motivator, memberikan dorongan, memberikan spirit buat Anda. Secara roh, itu membuat Anda bergairah. Lihat mukanya saja, wow kita bersemangat. Bukan lihat mulutnya, tapi lihat dia punya tubuh, maksudnya dia hadir dekat dengan kita saja, wow. Kita menjadi semangat. Karena ada roh yang luar biasa dalam diri orang itu. Yang percaya katakan amin. Nah 5 tokoh dunia yang terkenal akhir hidupnya mati bunuh diri. Yang pertama, Adolf Merkel. Pernah menjadi orang terkaya di Jerman. Tetapi Adolf bunuh diri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Wow. Kasihan. Orang terkaya di Jerman tapi ujungnya mati bunuh diri, menabrakkan dirinya di salah satu kereta api. Mati jomo. Ada yang ditabrak kereta api langsung dia bangkit. Oh haleluya, katakan oh haleluya. Katakan nehi, saya ada. Langsung mati tanpa situ. Saya ada harapan lain. Masih ingat penyanyi pop dunia sekelas Michael Jackson? Saya pikir dia meninggal itu ya karena penyakit. No. Katakan no. Michael Jackson hidupnya berakhir dengan tragis setelah meminum obat tidur hingga overdosis. Wow. Mantan Presiden Brasil Getulio Vargas bunuh diri. Getulio Vargas. Ada Fam Vargas di sini, Vargas. Kami gas. Minyak dan gas. Mantan Presiden Brasil Getulio Vargas Valentino Rossi bunuh diri dengan menembak jantungnya sendiri, saudara. Waduh,
Kasihan sekali, katakan kasihan sekali. Artis cantik fenomenal asal Amerika, tahu? Marilyn, supaya lewakan. Marilyn Monroe bunuh diri dengan cara meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Wow, banyak uang, dikenal, banyak fans, banyak apa lagi? Banyak penggemar-penggemar, ikut dia foto, selfie sana sini, gaya sana sini, akhirnya pulang di rumah overdosis karena obat. Betul enggak? Kasihan, dihinggapi oleh roh kesepian. Apakah Anda juga dihinggapi seperti begitu saat ini? Sebentar Tuhan akan lepaskan Anda. Terry Costa, dokter asal Prancis, bunuh diri karena dikritik sebuah acara televisi. Cuman hanya diomongin saja, dikasih nasihat saja. Tapi mungkin dia karena saking sakit hatinya, mungkin perkataannya pedas. Akhirnya mati bunuh diri. Anda seperti begini? Karena perkataan-perkataan teman yang menyakitkan. Kita pulang, kita gantung diri di salah satu pohon tomat yang ada di belakang rumah. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Itu 5 tokoh dunia yang berhasil, yang sangat amat berhasil dalam semua usaha-usaha yang dijalankan, perusahaan di mana-mana, orang-orang hebat lah, penyanyi-penyanyi handal Hollywood, tapi akhir hidupnya mati bunuh diri. Katakan kasihan. Kesepian bukannya berarti seorang diri. Betul, sekali lagi. Kesepian bukannya berarti seorang diri. Sebab di dalam dunia yang penuh hiruk pikuk dan hingar-bingar sekalipun, ternyata banyak sekali orang yang merasa kesepian. Padahal saudara, apa yang terjadi? Seharian penuh kita menerima puluhan email masuk setiap hari. WA masuk, SMS masuk. Apa yang kesepian? Apa yang rasakan sendiri? Tidak ada kan? Karena semua hal itu masuk di kita. Bahkan teman-teman kita setiap hari pergi ke rumah, bermain bersama-sama dengan kita. Tetapi kenyataan ini semua tidak dapat mengusir rasa kesepian. Ingat, kesepian itu bukan di luar, tapi itu rasa. Rasanya di mana? Di dalam. Dan orang tidak tahu itu, saudara. Apakah Anda benar-benar ada di areal itu? Kita tidak bisa terawang, saudara. Tapi roh yang luar biasa itu, roh Tuhan yang dahsyat itu, yang akan menerawang hati Anda sampai di dalam. Apakah Anda dihinggapi roh ini atau tidak? Kalaupun Anda dihinggapi, cepat-cepat harus dilepaskan. Cari pembimbing spiritual Anda untuk melepaskan Anda. Jangan tahan lama-lama. Nanti Anda menderita sendiri, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa bikin tugas. Karena Anda dihinggapi roh ini, saudara. Nanti saya akan jelaskan lebih mendetail lagi. Di samping itu kebanyakan dari kita juga memiliki HP, jadi sebenarnya rasa kesepian itu tidak harus ada. Walaupun demikian banyak orang yang merasa kesepian, merasa ditinggal sendirian, haus akan rasa kasih, rasa kehilangan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi kan awal yang jomblo-jomblo, single-single, nikmati hidup saja. Amin. Jangan Anda cemburu, iri hati dengan teman-teman. Mungkin sahabat Anda sudah pacaran, kasih tinggal saja mereka pacaran. Anda nikmati, Anda punya kesendirian. Ada waktunya Anda sendiri, amin. Semua itu ada waktunya Anda bersama. Bukan berarti belum tentu Anda bersama itu lalu saya ada cekcok. Rio dengan Jaku tetap saja ada cekcok, tetap saja ada problem, tetap saja ada masalah. Tetap ada saja persoalan terjadi. Betul enggak? Amin. Jadi yang jomblo-jomblo nikmati ya, amin. Katakan sampai kirakan nikmati saja. Nah saudara, menurut psikolog, rasa kesepian itu berasal dari dalam hati. Sehingga lingkungan kerja yang sibuk dan teman-teman di sekelilingnya sekalipun, seperti saya katakan tadi, tidak akan mampu mengusir rasa sepi. Di kota-kota besar, rasa kesepian ini banyak melanda para wanita karir. Dan karena mereka tidak tahu, mereka tidak merasa bahwa diri mereka dipuaskan. Mereka mau bahwa diri mereka dipuaskan oleh segala macam hal, pekerjaan mereka yang wow, yang luar biasa, yang binar. Tapi saudara, mereka tidak nikmati itu. Makanya mereka dihinggapi roh ini. Seperti ada sesuatu yang kosong dalam hati mereka. Apa sih yang harus diisi? Nah yang kosong itu, makanya segala macam masuk. Walaupun Anda dari pagi pulang malam, malam pulang pagi. Seperti Anda mau menikmati kesenangan yang ada di luar sana. Tapi Anda tidak menikmati itu.
Anda tidak menikmati kepuasan yang sebenarnya. Betul enggak? Amin saudara. Makanya kan kepuasan yang sebenarnya malam hari ini akan dijelaskan buat kita semua. Kepuasan yang sebenarnya ketika ada roh Allah bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Ketika pekerjaan Roh Kudus itu dahsyat dalam kehidupan kita. Itu kepuasan yang sebenarnya. Anda menikmati hadirat Tuhan, Anda menikmati kebesaran Tuhan, Anda menikmati firman Tuhan dan Anda melakukan firman Tuhan itu yang membuat Anda mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam ini. Tapi kalau semuanya yang ada saudara, semuanya sirna, apa jadinya hidup kita? Makanya setiap hari seperti tidak ada yang seperti tidak ada yang puas. Mau bikin ini, mau lakukan ini, mau lakukan itu, seperti tidak ada yang puas. Apa sih? Mau bikin apa saja, nikmati apa sih? Tidak ada yang puas. Yang puas itu ketika kita datang kepada Tuhan, menghampiri tata kekudusan Tuhan. Itu kepuasan sejati kita. Yang percaya katakan amin. Ya saudara yang dikasih. Jadi rasa kesepian bisa saja timbul walaupun kita sudah memiliki pasangan hidup, keluarga, pekerjaan, namun memiliki banyak sahabat. Bahkan Ratu Belanda, Beatrix, ada nama Beatrix di sini, Beatrix. Besok-besok dia mau jadi ratu di Buton. Beatrix sendiri pernah mengungkapkan bahwa ciri jabatan dari seorang ratu adalah kesepian namun tidak pernah sendiri. Bayangkan ratu-ratu juga walaupun mereka punya algojo yang ada di istana raja, tapi mereka juga mengalami hal yang sama. Bagaimana tidak kesepian setiap hari dikurung terus di istana. Tidak bisa melihat dunia luar. Betul enggak saudara? Makanya Raja Beatrix mengalami hal yang demikian. Dia merasakan juga kesepian dalam dia punya diri sendiri. Jadi perasaan kita merasa seakan-akan mereka tidak membutuhkan dan memperhatikan kita lagi. Tidak ada kasih sayang, tidak ada pengharapan, tidak ada perhatian penuh. Makanya buat kita punya apa? Kita babengkeng. Kok orang Ambon bilang babengkeng kak? Kak babengka. Oh itu kue. Babengkeng, maraju. Oh Pastor ini lebih sayang ini daripada saya. Oh Pastor Ewi lebih sayang dia daripada saya. Oh Pastor Lili tidak adil. Oh Pastor Ewi tidak adil. Mulai tidak ada di gereja, tidak ada di komsel. Anda kalau seperti ini, Anda dihinggapi roh kesepian. Hello. Karena Anda mau dipuaskan oleh orang-orang di sekitar Anda. Ini roh Anda perlu dilepaskan. Lihat Pastor Lili seperti lihat serigala buas. Tidak mau lihat beliau punya muka karena seperti begitu. Marah. Waktu misalnya. Ya, Yemima dekat dengan Pastor Lili. Misalnya. Yemima dekat dengan Pastor Lili. Ampi marah. Yemima nih setiap hari di Pastor Lili itu seng. Misalnya. Waktu Ucu dekat-dekat dengan Pastor Ewin. Yokbet nih. Ucu nih, Yokbet bilang. Ucu nih setiap hari di Pastor Ewin. Beta kapan? Misalnya. Saudara dihinggapi oleh roh kesepian. Hello, kamu tidak sendiri. Katakan kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Ada penolong. Penolong yang lain yang Tuhan akan kasih buat Anda. Nanti saya akan sampaikan buat Anda semua. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apakah Anda tahu bahwa kesepian itu bisa jadi pemicu potensial penyebab penyakit jantung, koroner, atau kanker? Karena apa? Semua disimpan. Kesepian, sepi sendiri. Tata kisu di pojok-pojok saja. Arul kamu ngapain di situ? Enggak. Padahal muka broad kayak papaya masa. Kamu ngapain Arul? Kamu kenapa? Enggak. Semua disimpan di sini, tidak mau cerita sesuatu. Semua disimpan, tidak percaya orang. Hello. Kalau Anda tidak percaya orang, Anda pergi di hutan sana. Bergaul dengan binatang-binatang buas yang ada di hutan. Kalau Anda tidak percaya orang, harus berusaha untuk bisa percaya orang. Siapapun orang-orang yang ada di sekitar Anda yang memang harus dipercayai. Amin. Kalau memang mulutnya bocor, ya sudah, cari teman yang lain yang bisa dapat dipercaya. Kalaupun teman yang lain juga mulut bocor, ya sudah. Ya sudahlah, ada teman yang lain yang bisa dipercaya, amin. Memangnya Anda punya teman di dunia ini cuma satu?
Halo, cuma Anda punya pacar saja? Kan enggak lah. Katakan enggak lah. Iya, ada banyak orang di muka bumi ini yang bisa menjadi teman Anda, sahabat Anda. Tapi yang Anda percaya bolehlah 1, 2, 3. Jangan lebih dari 10, itu berbahaya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Obat dari masalah mental, kejiwaan, serta batin kita ialah Tuhan sendiri yang tidak akan pernah menolak dan menjauh dari kita saat kita menghampiri Dia dengan segala rasa takut, hormat, dan kerinduan yang tulus. Sekali lagi, obat dari masalah mental, kejiwaan, serta batin kita, obat dari segala semua itu saudara, apa yang terjadi? Ialah Tuhan sendiri yang tidak akan pernah menolak, amin. Yang tidak akan pernah menolak dan menjauh dari kita saat kita menghampiri Dia dengan segala rasa takut, hormat, dan kerinduan yang tulus kepada Tuhan. Itu obat dari mental masalah kita. Kasih dan kuasanya akan turun dan menjamah kita saat kita masuk dan tenggelam dalam hadirat dan keintiman dengannya. Dan ketika kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam, lebih intim lagi, saya percaya semua rasa kesepian, rasa sendiri, rasa tidak berharga, tidak berarti, tidak ada orang bersama dengan saya, merasa tidak ada pengharapan, kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menenggelamkan semua itu dalam hadirat dan keintiman dengannya, bahkan saya percaya saudara, selalu ada jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Selalu ada solution. Selalu ada jalan terbuka. Tuh firman Tuhan, maaf, lagu tadi, Dia pembuat jalan. Amin. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah putus-putus bekerja buat kita. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dia terus mendatangkan mujizat demi mujizat atas kehidupan kita. Jadi Allah terus bekerja sampai hari ini. Halo, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah sedikit pun kita tidak percaya kepada Tuhan. Bimbang, ragu, khawatir, cemas dan lain sebagainya. No, jangan seperti itu. Tetap percaya Tuhan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali percaya Tuhan tetap kita percaya Tuhan. Amin. Sekalipun kondisi di sekitar kita, situasi di sekitar kita mungkin mengecewakan kehidupan kita. Halo, tetap kokoh. Jangan pernah goyah sedikit pun. Kuat dalam Tuhan. Amin. Makanya saya bilang tadi, kamu tidak sendiri. Ada pribadi yang selalu memperhatikan kita dari surga ke bumi untuk menolong kita setiap saat. Seperti materi komsel kita 2 minggu kemarin, Allah itu adalah Allah yang setia. Menolong kita, memberikan pengharapan kepada kita. Bahkan tadi juga Usi sudah sempat singgung, kita punya materi komsel sepanjang minggu ini. Tuhan tidak akan pernah lupa kita. Manusia, Abraham manusia biasa sama seperti kita. Apakah Tuhan melupakan Abraham? No, janjinya Tuhan tepati. Berapa puluh tahun? 25 tahun yang dia benar-benar menikmati janji itu dari Tuhan Allah. Tidak melenceng sedikit pun. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Pakar pembuat mujizat, pakar pembuat jalan akan memberikan itu kepada Abraham. Apakah Abraham tidak punya keturunan? Dia punya keturunan, Ishak. Katakan Ishak. Bahkan diberkati luar biasa Ishak. Dia semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin luar biasa, semakin kaya, amat kaya, sangat kaya. Semuanya ada di Ishak. Halo. Katakan amin. Katakan amin. Wow. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah lupa. Kamu tidak pernah sendiri. Amin. Ada satu kekuatan yang luar biasa dari sorga akan menolong kamu dalam keadaan, kondisi, situasi apapun yang engkau alami. Amin. Bahkan lebih daripada itu, hikmatnya akan diberikan sehingga jalan kita terang. Saudara, ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, ingat ketika kita bertahan, ingat Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bisa apa? Untuk bisa menyelesaikan semua hal-hal yang mungkin kita pikir bahwa Tuhan kita sing bisa, kita sing sanggup Tuhan.
Beta seorang diri Tuhan, tidak ada orang bersama dengan kita. Loh, tidak ada orang bersama dengan Anda, tapi Tuhan Allah ada bersama dengan Anda. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani itu, pencobaan-pencobaan dipakai kata pirasmos yang artinya ujian. Jadi ujian menentukan kita naik level kita atau tidak. Atau mau tinggal di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kita harus naik apa? Next level, naik tingkat, itulah ujian. Kalau kita sudah bisa bertahan di proses yang pertama, kita akan naik di tangga yang berikut. Terus kita akan naik di tangga yang berikut karena kita tahan proses, itu ujian. Yang percaya katakan amin. Dan ketika proses itu datang, ketika ujian itu datang, nikmati. Karena saya percaya ada perkara-perkara yang luar biasa ketika kita tahan proses, Tuhan akan kasih kepercayaan buat kita. Tanpa kita sadar. Why not? Siapa tahu. Besok-besok Freds, ada nama Freds di sini. Dia akan menjadi salah satu wali kota Ambon. Siapa yang tahu? Ada kak? Freds, nama Freds. Siapa yang tahu saudara? Tuhan yang buat dalam kehidupan kita manusia. Yang menentukan masa depan manusia itu bukan manusia tapi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Jika saat ini batin Anda merasa tertekan, ketahuilah bahwa ada satu pribadi yang mengetahui dan turut merasakan semua yang Anda rasakan. Ale rasa beta rasa. Amin. Ale rasa beta rasa. Ia rindu menanggung semuanya bersama Anda. Bahkan bersedia menolong Anda untuk mengangkat dan memindahkan semua beban itu. Diangkat semua. Pergi. Beban-beban itu pergi. Diangkat semua. Walaupun nanti dia kasih beban yang baru, tapi saya percaya Anda bisa tahan itu, beban yang baru itu. Karena beban-beban yang lama diangkat, angkat. Dan masuk di beban yang baru kita segar kembali. Karena kita tahan. Dengan apa beban yang pertama kita bisa lewati dengan wow luar biasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti Abraham 5 tahun, 6 tahun. Wah luar biasa saya bisa menghadapi itu karena saya bertahan. Makanya saya bilang tadi, kita tidak sendiri. Ada satu pribadi bersama dengan kita. Yang menolong kita akan mengangkat dan memindahkan semua beban itu. Untuk itu firman Tuhan berkata, dan sering kita dengar Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ingat kamu tidak sendiri, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat lagi. Yang firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-18. Nah tak lama sebelum menangkapkannya, ini waktu Yesus oleh orang Yahudi, kita membaca bagaimana Yesus memberikan instruksi dan penghiburan terakhirnya kepada para murid. Jadi ia tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka, betul? Memang mereka masih akan melihatnya lagi setelah kebangkitannya, tetapi hanya untuk sementara waktu. Sampai kenaikannya kembali kepada Bapa. Fakta bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa bisa berarti pada murid akan ditinggalkan sendiri. Mereka merasa kesepian, betul enggak? Jadi kalau Yesus terangkat ke sorga, kalau Yesus pergi ke sorga, ya, jadi murid-murid itu sendiri. Nah waktu murid-murid itu sendiri kan pasti mereka merasa kesepian. Aduh tidak ada guru lagi, tidak ada Yesus lagi bersama-sama dengan saya. Siapa yang akan bersama-sama nanti dengan saya? Jadi mereka merasa mereka sendiri, tidak ada orang bersama-sama dengan mereka. Nah sudah dikasih oleh Tuhan kecuali bila ia mengirimkan seorang pengganti. Katakan pengganti. Seorang yang akan menggantikan tempatnya. Atau ia akan datang dalam bentuk yang lain. Dan seperti yang akan kita lihat tepat seperti itulah yang terjadi. Jadi sekalipun secara fisik Yesus tidak lagi hadir. Tetapi yang sesungguhnya jauh lebih hadir dari sebelumnya. Bagaimana caranya? Melalui penolong. Jadi Yesus terangkat ke sorga. Yesus menurunkan seorang Roh Kudus. Seorang penolong yaitu Roh Kudus. Penolong ini mengambil tempat Yesus sepenuhnya. Melakukan apa yang Yesus lakukan apabila ia hadir secara fisik.
bagi setiap umatnya. Makanya waktu Roh Kudus turun ke dunia, sehingga menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam Tuhan, mereka menjadi berbeda. Karena mereka bersama-sama dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ya. Katakan Roh Kudus. Jadi itu sebabnya penolong yaitu Roh Kudus, dia tidak akan tinggalkan kita sendiri. Dia selalu menginsafkan kita, dia selalu ada bersama dengan kita. Hello, ingat. Jadi Roh Kudus itu ada bersama dengan kita yang selalu mengingatkan kita. Maka dikatakan dia apa? Penolong. Yesus menjanjikan penghibur. Supaya dia tahu bahwa, hello Arul, ingat, jangan melenceng dari firman Tuhan. Contoh, dia akan apa? Menginsafkan kita, menyadarkan kita atas kita punya dosa-dosa. Oh iya Tuhan, saya sudah salah. Berarti itu ada Roh Kudus. Tapi kalau Anda terus berdosa, berbuat dosa, Anda tidak indahkan perkataan atau suara dari Roh Kudus, apa yang terjadi? Berarti maaf, kalau semakin hari, semakin Roh Kudus itu bisa jauh dari Anda dan membuat Anda melakukan hal-hal yang menyukakan hati Roh Kudus itu sendiri, yaitu kejahatan. Karena dibilang, Roh Kudus bilang, menyentuh hati kita. Ingat, Roh Kudus ada dalam hati. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, betul enggak? Saudara, kalau misalnya saudara lagi punya persoalan, masalah, atau saudara lagi sementara ada dalam situasi yang menegangkan ini, atau kejahatan yang mungkin saudara mau lakukan, tapi tiba-tiba yang saudara sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah beberapa bulan, berapa tahun di gereja GKRI di Loop Ambon, lalu tiba-tiba saudara mau lakukan hal itu, tiba-tiba ada apa? Ada suara bilang, hello Keisha, ingatan itu dosa loh, itu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita atas perbuatan kita yang salah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan juga ayat yang ke-18. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Betul? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan penolong ayat yang ke-16. Penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Katakan parakletos. Kata parakletos ini muncul 5 kali dalam perjanjian baru. Yaitu 4 kali dalam perjanjian baru Injil Yohanes dan menunjuk kepada Roh Kudus. Sekali lagi parakletos, kata parakletos muncul 5 kali dalam perjanjian baru yang menunjuk kepada Roh Kudus, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 juga ayat yang ke-7. Nah, 1 kali dalam surat Yohanes yang pertama, yaitu 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Dan menunjuk kepada Yesus. Nanti kita pulang di rumah baru kita baca. Nah, parakletos ini, kata parakletos ini diterjemahkan secara berbeda-beda oleh versi kitab suci yang berbeda. Nah, kalau dalam terjemahan lama, dalam Alkitab versi terjemahan lama, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, ya sama, penolong. Nah, dalam terjemahan baru Alkitab, dalam terjemahan baru dikatakan juga sama, yaitu penolong. Dalam terjemahan baru yang kedua sama, dikatakan penolong. Nah, dalam New English, New King James Version, dalam terjemahan New King James Version dikatakan helper, yaitu penolong. Comforter, yaitu penghibur. Terus counselor, yaitu penasehat. Advokat, pengacara, pembela, penasehat hukum. Bahkan juga dalam terjemahan New International Version, dipakai kata seseorang yang berbicara untuk membela kita. Itu Roh Kudus, itu Parakletos, itu
Yang dikatakan penolong penghibur, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dia jadi penolong, penghibur, penasehat, pengacara atau pembela, penasihat hukum. Bahkan juga seseorang yang berbicara untuk membela kita. Amin. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya dia menghibur kita. Makanya yang saya katakan tadi awal, bahwa Anda tidak merasa sendiri. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia menghibur, dia menolong, dia menjadi penasehat. Dia mengarahkan kita, dia membimbing kita. Dia menuntun kita ke jalan-jalannya yang benar. Itu pekerjaannya Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Dia berdiam, setiap hari dia ada. Jadi waktu Anda sedih, hello, ngapain Anda sedih? Roh Kudus menghibur Anda. Hello. Kemarin-kemarin saya jalan dengan motor, mau penginjilan. Tiba-tiba, dan saya tahu firman Tuhan ini buat saya secara pribadi. Waktu saya jalan dengan motor, saya bilang buat Tuhan, Tuhan di gereja ini, aduh ini sudah dihinggapi oleh roh kesepian. Selfie, aduh Tuhan di gereja ini seperti beta sendiri Tuhan, tidak ada keluarga secara daging gitu. Sendiri-sendiri di gereja karena hidup Ambon. Saudara, saya hamba Tuhan juga merasakan hal yang sama loh. Makanya kenapa saya bawa firman Tuhan ini, saya juga merasakan hal yang sama dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Aduh Tuhan, beta rasa seperti beta sendiri Tuhan. Tapi benar-benar Roh Kudus dengan lembut. Hello, kamu tidak sendiri. Ada aku bersama dengan kamu. Wow, itu buat saya bergairah kembali. Saya bawa motor, lalu saya penginjilan. Saya lihat orang-orang yang memang harus diinjili, saya injili. Bahkan saya pernah menginjili satu oma. Pada saat itu memang lagi sementara stres, depresinya luar biasa. Saudara, kadang-kadang tekanan itu harus ada supaya membuat Katong semakin hari semakin mengandalkan Yesus, Roh Kudus yang dalam Katong punya diri. Waktu Katong melayani orang itu, melayani oma, dipercayakan untuk melayani oma. Waktu pulang, beban-beban semua, kesepian semua pergi. Kesendirian semuanya pergi, tidak tahu kemana. Karena satu antusias ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita. Amin. Makanya rasa-rasa seperti kayak mau sepi, rasa sendiri, rasa seperti aduh tidak ada orang bersama-sama dengan kita, semuanya hilang. Karena itu pelayanan bersama dengan Yesus. Jadi sekali lagi Roh Kudus itu penolong, penghibur, penasehat, pengacara, pembela. Seorang yang berbicara untuk membela kita. Nah arti kata parakletos sebenarnya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita. Amin. Dalam hal hukum ini menunjuk pada pengacara atau penasihat hukum atau pembela. Dan dalam hal sehari-hari ini menunjuk pada penasihat atau penghibur atau penolong. Jadi yang lebih spesifik saudara, penolong itu adalah Roh Kudus. Penghibur, penasehat, pengacara, penasihat hukum, atau seseorang yang berbicara untuk membela kita. Saya katakan kembali lagi. Jadi arti yang paling kuat dari kata parakletos adalah penghibur. Makanya Yesus bilang diutuslah seorang Roh Kudus penghibur. Jadi alasan pandangan ini adalah konteks Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 18 memang menunjukkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada para murid dalam penderitaan dan kesedihan mereka karena akan kehilangan kehadiran Kristus seperti saya katakan tadi. Dan karena itu terjemahan penghibur sebetulnya cukup cocok dengan konteks yang kita baca saat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-16, 15 sampai ayat yang ke-18. Cocok dikatakan penghibur. Jadi peran Roh Kudus sangat jelas bagi kita saudara, bahwa ia adalah penghibur di masa-masa kesesakan, katakan amin. Kesukaran, di masa-masa penderitaan, kesedihan dan problema hidup. Itu sebabnya mengapa kita harus merasa sendiri atau kesepian. Tidak ada orang yang bersama dengan saya menghadapi semua masalah ini. Hello. Tidak ada orang bagaimana, ini firman Tuhan sudah jelas. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu. Itu siapa? Roh Kudus. Ketika Yesus naik terangkat ke sorga, turunlah, dia berikan Roh Kudus mendampingi kita bersama-sama dengan kita, menolong kita dalam situation, dalam condition, dalam situasi kondisi apapun yang kita alami saat ini. Coba senyum dulu kiri kanan, senyum kiri kanan, senyum kiri kanan saudara. Jadi saudara, bukan berarti bahwa Roh Kudus itu penghibur atau penolong. Jadi ikut Tuhan segala sesuatu, akan beres karena dia akan penghibur, dia akan penolong, segala sesuatu sudah.
Tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan karena kan ada Roh Kudus bersama dengan saya. Sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur. Hello. Bukan berarti bahwa ikut Tuhan segala sesuatu akan beres-beres saja atau baik-baik saja. Oh segala penyakit akan sembuh. Oh kita akan kaya. Oh kita akan sukses. Oh segala sesuatu kita nikmati. Itu adalah omong kosong semuanya itu, betul? Nah ajaran yang sebenarnya maka artinya kalau ajaran ini benar, maka kita tidak membutuhkan Roh Kudus sebagai penghibur. Ngapain? Karena kan orang mau sembuh bisa pakai saja ilmu gaib. Tidak perlu Roh Kudus lagi tolong kita untuk menyembuhkan kita, betul? Ilmu putih, ilmu hitam, ilmu kuning, ilmu biru, segala macam ilmu-ilmu yang dipakai untuk apa? Memberikan kesembuhan, untuk memberikan jalan keluar, memperoleh kekayaan. Nah itu kan kesembuhan instan atau kayak secara instan. Amin. Kita butuh seorang penghibur penolong yaitu Roh Kudus. Waktu kita dalam kesesakan, kita dalam persoalan masalah, dalam sakit penyakit, Dia akan menolong kita. Hello, percaya saja kamu pasti sembuh. Hello, percaya saja waktu kamu dalam kesesakan, aku akan menolong engkau. Itulah Allah, itulah Roh Kudus, Roh Allah, Roh penghibur buat kita. Hello, ngapain terlalu lama dalam kesedihan? Ayo bangkit. Karena engkau akan menikmati hal-hal yang luar biasa di depan sana. Di balik terowongan-terowongan yang gelap, ada terang cahaya kemuliaan di sana. Waktu engkau menikmati hujan yang deras, akan tampak apa? Sehabis hujan yang besar ada apa? Pelangi. Pelangi itu berbicara tentang apa? Janji Tuhan. Amin. Senyum dulu di kiri kanan. Ya, Roh Kudus akan ngomong kepada kita seperti begitu. Dia menghibur kita waktu kita dalam kesesakan, itu luar biasanya Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Waktu kita lihat pelangi, wow luar biasa. Wow keren Tuhan. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah, kuning, biru, hijau, merah di langit yang biru. Puji Tuhan. Terima kasih buat ketawanya. Betul enggak? Waktu kita lihat pelangi, kita punya mata ini seperti wow terang, wow bercahaya, wow sukacita karena kita lihat pelangi. Saudara, kalau Anda lihat pelangi, ingat janji Tuhan akan ditepati dalam kehidupan Anda. Ketika Anda melihat pelangi, maka masa depan Tuhan kasih buat Anda. Hal-hal takjub Tuhan akan kasih buat Anda. Makanya saya bilang Roh Kudus itu penghibur, penolong kita yang setia. Ngapain rasa sendiri? Karena ada penolong yang lain yaitu siapa? Roh Kudus akan menolong Anda untuk menghadapi badai hidup. Seperti Pastor Eun katakan, Raja atas badai. Nah, yang percaya katakan amin. Semua hampir habis saudara. Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Roh Kudus itu pribadi Tuhan dalam konsep, jadi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Jadi Roh Kudus hanya dipercaya oleh umat Kristiani dan adalah pribadi yang maha menolong yang seperti saya katakan tadi. Maha memimpin kita, menuntun kita, mendampingi kita, bersama-sama dengan kita. Supaya kita memperoleh hal-hal yang besar, mendampingi kita supaya hidup kita baik. Hidup kita apa? Hidup kita menjadi orang yang bijaksana, baik rohani bahkan jasmani. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, hello, kamu punya cara berpakaian jangan seperti itu. Saya percaya dari rumah Roh Kudus pasti akan ingatkan kita. Tapi kalaupun Roh Kudus ingatkan kita dan kita masih terus seperti begitu, tidak taat apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, berarti lama-kelamaan Roh Kudus akan menghilang dari kita. Karena kita tidak apa? Tidak taat. Saya percaya saudara, waktu kita di rumah kita punya pakaian seperti kehilangan bahan satu, kehilangan bahan dua, ataupun pergi ke tukang jahit, seperti tukang jahit mata stereo, sepertinya mata stereo tidak lihat ini ada apa namanya, belum disambung kain yang satu, makanya tiba-tiba dia punya sebelah kiri akangnya, tak turun di sebelah kanan akan tak naik. Kalau saya lihat dua-dua akan tak sampai di sini. Lihat sama-sama yang ada di tubuh tuh, betul enggak saudara?
Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda, berarti Roh Kudus akan apa? Menginsafkan Anda. Menolong Anda untuk apa? Hello, pakaian Anda itu tidak sopan. Itu Roh Kudus. Oh iya, saya sadar. Pakaian saya tidak berkenan di hadapan Tuhan yang pertama lalu yang kedua. Menjadi batu sandungan bukan batu loncatan untuk orang-orang di sekitar saya ketika saya lihat. Batu loncatan tidak dapat tandang boleh. Amin. Saya percaya sini tidak ada. Di sana sini banyak. Tidak ada di sini. Jadi saudara punya pakaian. Jadi saya tahu ada Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ya. Roh Kudus dalam diri Anda. Sehingga waktu Anda punya cara berpakaian. Anda harus apa? Anda harus sopan. Karena saya tahu ada Roh Kudus dalam diri Anda. Amin saudara. Jadi Tuhan akan menolong kita. Memampukan kita untuk bisa melakukan segala sesuatu. Ingat kamu tidak sendiri. Apapun persoalan yang kamu alami, ingat kamu tidak sendiri. Ada penolong yang lain, Roh Kudus akan menolong engkau. Akan memimpin engkau untuk berjalan dalam kebenaran. Karya roh di dalam kehidupan seseorang dipercayai akan memberikan hasil-hasil yang positif. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda, berarti Anda melakukan hal yang positif. Menjadi berkat untuk orang. Jangan sampai orang punya mata itu stereo ya. Lewat Anda punya apa? Anda punya dandanan. Ya, tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar Anda karena Anda punya dandanan. Jadi pastikan ada Roh Kudus dalam kehidupan Anda yang memberikan hasil-hasil yang positif. Yang dikenal sebagai buah roh. Betul? Pastikan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, diri kita. Sehingga akan menghasilkan buah roh, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Akan Tuhan kasih buat kita. Amin. Karena ada Roh Kudus. Maka kita menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, penguasaan diri. Oh iya saya tahu alkohol itu sangat membahayakan. Oh iya saya tahu. Mau merokok itu sangat membahayakan. Kuasailah dirimu. Sudah tahu itu jahat. Jangan lakukan hal itu. Amin. Jadi Roh Kudus akan memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus harusnya dapat dikenali. Atau dikenali melalui buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang Kristen juga percaya bahwa Roh Kudus jugalah yang memberikan karunia-karunia atau kemampuan-kemampuan kepada kita. Amin. Jadi kalau Anda bisa berkhotbah, Anda bisa bermain musik, saya tahu ya. Pengetahuan juga, skill Anda juga, tapi tanpa campur tangan Roh Kudus semuanya sia-sia. Anda tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa berkhotbah dengan baik di sini karena tidak ada Roh Kudus. Saya tidak bisa main musik dengan baik karena tidak ada campur tangan Roh Kudus. Saya tidak bisa melayani dengan baik di sini Singers WL karena tidak ada campur tangan Roh Kudus. Semua karena karya Roh Kudus. Saya bisa bernubuat. Amin. Saya bisa bernubuat, saya bisa bermimpi, mimpi-mimpi dari Tuhan Allah. Dan mimpi itu jadi kenyataan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karunia-karunia yang memampukan kita. Punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa dalam Tuhan. Hal-hal supernatural kita alami. Mujizat-mujizat kita alami. Dalam kehidupan kita. Karena kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita. Itu karunia. Karunia berdoa. Karunia bernubuat. Karunia menasehati dan lain sebagainya. Tuhan kasih buat Anda. Karunia pengajar. Tuhan kasih buat Anda. Yang percaya katakan amin. Perkataan-perkataan profetik. Bahkan ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Maka yang lebih dahsyat lagi. Kita bisa dikaruniai berbahasa roh. Yang percaya katakan amin. Itu tanda kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Anda harus bisa berbahasa roh, tidak bisa tidak. Betul? Bahasa roh itu akan membuat kita berani. Berani untuk menolak dosa. Berani untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita menjadi berani. Yang tadinya penakut. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Sebagai tanda itu bahasa roh. Haleluya. Kita jadi orang yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, roh Tuhan akan ada pada kita. Amin. Roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenal akan Tuhan. Tuhan akan kasih buat kita karena ada roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus.
akan memberikan kita perkasa, memberikan kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kita dikasih apa? Kuasa. KPR 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus tidak turun, tidak akan dapat apa-apa. Maka pasti kita semua di ruangan ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu badan kudis-kudis, putih-putih di badan-badan. Itu karena pamalas mandi. Betul saudara? Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan itu buat kita. Kita menjadi manusia lain, kita menjadi manusia berbeda. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dan kita bisa berbahasa roh, katakan berbahasa roh. Saudara, sudah berapa banyak Anda berbahasa roh di sini? Boleh angkat tangan, angkat tangan. Yang sudah dikaruniai berbahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Cuma 5 orang. Yang coba turun tangan. Yang belum angkat tangan. Berbahasa roh, bahasa yang baru, bukan bahasa Indonesia. Bahasa yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Bahasa yang lain yang Tuhan kasih buat kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita semuanya, saya minta pemain keyboard ke depan, biarlah semua kita, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita dianugerahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus berdiri tegar, untuk menguatkan kita apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, waktu lihat perayaan Pentakosta di KPR 1, KPR 2. Ayat yang pertama, 2, 3, 4. Saudara, waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka dikaruniai oleh bahasa yang baru. Bahasa bangsa-bangsa yang tidak dimengerti. Dikasih buat mereka dan membuat mereka berbeda. Dan itu didapati ketika Anda datang memuji menyembah Tuhan. Anda serius dengan Tuhan. Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, pujian penyembahan sungguh-sungguh. Naikkan pujian kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda akan dapatkan itu. Anda akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan sebagai tanda Anda bisa berbahasa roh. Bahasa yang lain yang tidak dimengerti oleh iblis akan diberikan kepada Anda. Jadi saudara, kesimpulan pelajaran yang penting dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yang pertama, menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan mau supaya kita menuruti segala perintah Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan serius. Maka saya percaya kita akan kepenuhan oleh Roh Kudus. Wow. Haleluya. Yang kedua, kita layak disebut anak Bapa. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi tanpa Tuhan orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita adalah anak-anak Allah. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Kita layak disebut anak Bapa karena hidup kita dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah dan lain sebagainya. Wow. Itu sebabnya manfaat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Sehingga menolak keterasingan, kesendirian, bahkan juga kesepian. Manfaat Roh Kudus yang pertama memampukan kita untuk mengalami terobosan rohani, yaitu pertobatan sejati dan menghasilkan buah roh. Yang berikut, manfaat Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki keberanian dalam bersaksi. Wow. Kisah 1 ayat yang ke-8. Bahkan dimampukan untuk mengalami kedewasaan rohani. Iya, yang berikut, yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya
dan menghasilkan karya untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Semua malam hari ini, biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga sebagai tanda kita akan dipenuhi, kita bisa berbahasa lidah, berbahasa baru, berbahasa roh yang tidak bisa kita miliki sebelumnya. Tuhan akan kasih buat kita. Dan kita bisa dimampukan untuk bisa melakukan segala hal di muka bumi ini. Karena Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Semua kita bangkit berdiri. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan firman Tuhan berkata, Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yohanes 40, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kamu tidak sendiri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan yang baru. Kamu tidak sendiri. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kamu tidak sendiri, saudara. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu ada bersama dengan Anda. Untuk menolong Anda, memampukan Anda untuk menghadapi masalah persoalan yang ada. Tuhan Allahmu ada di antara kamu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Yang membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Wow. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan sebagai pahlawan bagi kita, menolong kita. Memberikan kemenangan buat kita.